Sebelum kamu investasi saham, kamu perlu tahu dulu apa aja resikonya. Dan di konten ini saya akan bahas resiko investasi saham. Halo, Arya di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis yang tujuannya untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang resiko saham. Begitu banyak godaan dari investasi saham. Ada yang bilang saham itu cara cepat kaya. Belum lagi banyak influencer saham yang pamer keuntungan dan portofolionya yang ijo-ijo. Maksud dari portofolio ijo artinya saham-saham yang dia pilih ini mengalami kenaikan. Tetapi jika saham yang dipilih mengalami penurunan harga, maka bisa disebut portofolionya merah atau kebakaran. Tapi namanya investasi nggak ada yang bebas resiko. Apalagi investasi saham yang merupakan investasi dengan resiko yang sangat tinggi. Tapi memang potensi keuntungannya sangat besar, bahkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan persen. Namun keuntungan sebesar itu ya nggak banyak yang bisa mencapainya. Dan sayangnya kebanyakan investor saham hanya ikut-ikutan aja, FOMO istilahnya. Banyak sekali para pemain saham mendasarkan keputusan beli dan jualnya itu tidak atas dasar yang jelas, hanya bermodal katanya. Seperti yang dialami oleh Bambang yang merupakan pegawai swasta yang bergaji besar. Meskipun gajinya besar, Bambang termasuk orang yang cukup hemat, tetapi bukan pelit ya. Dia jarang sekali menghambur-hamburkan uang hanya untuk nongkrong di coffee shop buat minum kopi. Meskipun ya sesekali dia juga menikmati hidup seperti traveling, makan di kafe, atau nonton bioskop. Tapi ya itu pun gak sering. Kebiasaannya ketika membeli sesuatu pun selalu dia pikirkan kemanfaatannya. Jika dia butuh, dia akan beli. Jarang sekali dia membeli sesuatu hanya karena tren. Karena itu tabungannya juga jumlahnya cukup besar. Sehingga dapat dikatakan dia mendekati gaya hidup frugal. Uang tabungannya pun semakin banyak dan Bambang mulai berpikir tentang masa depannya. Dia pun mulai tertarik dengan dunia investasi. Dia langsung tertarik investasi saham karena menawarkan potensi return yang cukup besar. Sayangnya mentalitas Bambang belum terlalu kuat. Dia tergoda sisi gelap saham, seperti banyak sekali yang dialami oleh para pemula. Hingga lama-kelamaan uang tabungannya pun menipis. Tetapi hasil yang didapatkan dari investasi saham hanyalah kerugian, hingga membuatnya stres. Apa yang dialami Bambang sebenarnya banyak juga dialami oleh orang yang masuk ke dunia saham. Dunia saham itu bukanlah dunia yang menyenangkan jika kamu tidak memiliki strategi dan mentalitas yang tepat. Investasi saham tidak hanya membutuhkan uang, tetapi kamu juga membutuhkan strategi dan mentalitas yang tepat. Karena jika tidak, kamu akan stres sendiri. Bahkan ada juga kisah tragis seseorang yang berakhir dengan bunuh diri karena kerugian saham. Belum lagi ketika kamu mengikuti seminar saham, lalu disebutkan keuntungan dari investasi saham dan membuat seolah-olah investasi saham itu mudah dan cara cepat kaya. Padahal investasi saham ada resikonya juga seperti investasi lain pada umumnya. Dan inilah beberapa resiko yang umumnya terdapat pada investasi saham. Yang pertama adalah capital loss. Capital loss merupakan kondisi saat saham yang kamu beli mengalami penurunan harga, sehingga kamu pun kehilangan sebagian nilai aset kamu. Dan kondisi ini pasti pernah kok dialami oleh semua trader dan investor. Ketika saham dibeli, ternyata harga belinya merupakan harga yang tinggi, kemudian harganya turun. Sehingga untuk meminimalisir kerugian terpaksa dijual di harga yang lebih rendah daripada harga belinya. Harga saham itu sangat sulit untuk diprediksi. Dan sampai saat ini belum ada orang yang mampu menebak dengan tepat harga suatu saham atau memprediksi harga suatu saham.
sehingga kamu tidak bisa mengetahui apakah kamu membeli suatu saham sudah di harga puncaknya atau di harga terbawahnya misalnya. Capital loss sendiri adalah hal yang wajar selama kerugiannya terukur dan kamu tidak kehilangan sebagian besar modal kamu. Bahkan para investor dan trader yang sangat ahli dan paling berpengalaman sekalipun pasti pernah mengalami capital loss ini. Hanya saja bedanya dengan trader dan investor pemula adalah mereka memahami cara meminimalisir kerugian mereka. Saran bagi para pemula adalah start small dan terus belajar. Rasakan terlebih dahulu turun dan naiknya saham sambil mengasah kemampuan dan mental, serta mencari strategi yang tepat. Yang kedua, susah menjual. Memang saham itu merupakan salah satu instrumen investasi yang tergolong liquid. Namun tidak semua saham yang ada di bursa itu merupakan saham-saham yang liquid. Ada juga saham yang memang sulit untuk diperjualbelikan. Kondisi sulit jual ini biasanya dialami ketika suatu saham banyak yang menjual, tetapi yang mau beli cuma sedikit. Umumnya saham yang sulit dijual adalah saham-saham gorengan, tetapi bukan berarti saham yang sulit dijual akan selamanya sulit dijual. Ada juga saham yang sulit dijual di suatu saat tiba-tiba jadi rame dan menjadi liquid. Biasanya suatu saham mulai liquid dikarenakan fundamentalnya bagus atau digerakkan oleh bandar. Tetapi jika saham digerakkan oleh bandar, setelah bandar mengeruk keuntungan, saham tersebut biasanya akan jadi saham tidur kembali. Dan jika kamu punya saham tidur, kamu akan kesulitan untuk menjual. Karena itu, jika kamu memilih saham, pilihlah saham yang memang memiliki fundamental yang baik. Atau kamu bisa mempelajari ilmu bandarmologi dulu, supaya kamu bisa mengikuti pergerakan bandar. Yang ketiga, suspensi saham. Bagi perusahaan yang melantai di bursa efek, ada beberapa aturan yang memang harus dipenuhi. Misalnya seperti menyampaikan laporan keuangannya secara kuartalan dan sebagainya. Ketika suatu perusahaan atau emiten tidak memenuhi persyaratan dan aturan yang berlaku di bursa, pihak bursa akan melakukan penindakan berupa suspensi saham. Suspensi saham merupakan penghentian perdagangan suatu saham oleh pihak bursa. Biasanya suspensi saham ini disebabkan oleh aktivitas yang tidak wajar seperti naik terlalu tinggi atau turun terlalu rendah, gagal membayar utang, penyalahgunaan dana IPO atau red issue, serta kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan. Lamanya suspensi saham itu bisa berlangsung dalam waktu harian hingga tahunan. Untuk menghindari suspensi saham ini adalah lagi-lagi dengan memilih saham dengan yang fundamentalnya bagus dan perhatikan ketika adanya public expose yang dilakukan oleh emiten. Yang keempat adalah delisting. Ini merupakan resiko paling berat yang dialami oleh suatu emiten saham. Delisting sendiri merupakan kondisi penghapusan saham dari bursa efek. Delisting itu dibagi menjadi dua, yaitu delisting sukarela dan delisting paksa. Delisting sukarela bisa dikatakan sebagai keuntungan karena biasanya emiten yang akan melakukan delisting sukarela melakukan buyback seluruh sahamnya. Dan jika itu terjadi, umumnya harga saham akan dibeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga saat ini atau saat itu. Salah satu contoh delisting sukarela yang pernah dilakukan suatu emiten adalah Aqua. Bahkan ada orang yang kaya mendadak karena saat itu memegang cukup banyak saham Aqua. Sementara delisting paksa biasanya disebabkan oleh masalah yang cukup berat. Penyebab delisting paksa diantaranya pailit, dicabutnya izin usaha, atau mengabaikan teguran pihak bursa. Namun prosesnya biasanya nggak langsung. Pihak bursa akan memberikan teguran terlebih dahulu. Tapi jika memang suatu emiten mengalami delisting paksa, maka resiko terburuk bagi para pemegang investor dari saham yang di delisting paksa itu adalah uangnya ya hilang tanpa bekas. Investasi saham merupakan investasi dengan resiko yang sangat besar meskipun memiliki potensi keuntungan yang juga sangat besar. Sehingga kamu nggak bisa gitu aja masuk ke dalam dunia saham. Kamu perlu mempelajari mengenai saham
Dan ketika baru masuk, jangan langsung all out. Mulailah dengan modal kecil terlebih dahulu. Biasakan diri dulu dengan naik turunnya harga saham. Oke, sampai di sini pembahasan tentang resiko saham. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.